ada tim koordinatornya. Sebelum saya datang ditengoknya dulu macam mana lokasinya, aman apa tak aman. Pas ditengoknya, ada harimau nya gitu dia. Nah, namanya Bang Darwis Halomuan Siregar. Diri dulu Bang Darwis. Harahap, itu gambarnya. Darwis Halomuan Harahap. Udah nampak? Bisa diingat? Nanti nampak gambarnya nih lama-lama di baliho nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi memuliakan tamu, menghormati tamu. Hari ini kami Masya Allah dari sambutannya sampai pula ke atas pentas, semua buah ada. Padahal pokoknya tak ada. Buah lengkeng ada, pokoknya tak ada. Buah salak ada, pokoknya tak ada. Padahal kalau ditengok dari pokok, tentu kelapa muda naik tadi kan. Tentu brondol yang ada di atas. Tapi hebatnya Masya Allah buah. Dan buah itu memang asli. Saya tengok dekat-dekat asli. Kadang kita bertamu ke rumah orang kaya, selalu buah. Rupanya pas mau ambil, rupanya keramik. Dianggapnya kita kuda kepang, makan kaca. Ini asli buah. Tak ada kurangnya sedikit pun. Cuman masalahnya dalam plastik dia. Ada pula kue-kue, Masya Allah. Kue lapisnya ada. Ada kue yang sudah lama tak saya tengok. Itu kue waktu saya kecil dulu di kampung. Biasanya hari raya dipukul pakai dilobangi batok kelapa. Tung, 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 tung. Namanya kampung kami karas-karas namanya. Betul? Itu belum tentu ada di tempat lain. Itu hanya, tak usah ceritakan Pak Ustadz, menetes air liur kami Pak Ustadz. Ini saya ceritakan bahwa kalau tamu datang, keluarkanlah semuanya. Ini kadang kalau ada tamu, tengok dulu statusnya. Kalau yang datang RT, air putih. Kalau datang RW, kopi pahit. Kalau datang camat, kopi susu. Padahal semakin tinggi jabatan orang sekarang, makin tidak mau minum yang manis-manis. Karena sudah kena diabetes meletus. Ustaz Somad ini menyindir-nyindir nampaknya. Enggak, saya termasuk Ustaz yang tak pandai menyindir. Kalau Ustaz Somad ceramah, jangan kasih teh manis. Karena lehernya panas, suaranya menggelegar. Kalau dikasih teh manis, rusak pita suaranya. Nanti umur 50, tak keluar lagi suara. Assalamualaikum. Maka air yang paling bagus diminum adalah air putih. Ibu bangun pagi minum air putih, bangun malam minum air putih. Suami marah-marah kasih racun. Jangan, mana boleh berbuat begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Ini kalau sama saudara jauh, sayangnya bukan main. Tapi kalau sama tetangga sebelah, kalau datang malaikat maut mencabut nyawa, kira-kira yang pertama menolong kita saudara kita yang dari Medan atau tetangga kita yang di Binjai Bakung? Tetangga yang di Binjai Bakung inilah yang akan membentangkan tilam di tengah rumah, yang akan mengambilkan kain panjang, yang akan memandikan jenazah. Saudara kita datang itu pun terlambat. Udah dimasukkan ke liang lahat, lalu dia datang menangis, baju hitam, celana hitam, topi hitam, jilbab hitam, man in black. Giginya hitam. Tetangga yang kita benci, yang kita marah, yang kita sindir, yang baskomnya belum dibalikkan udah 3 tahun, itulah yang akan menolong kita. Mudah-mudahan setelah tablik akbar ini hubungan kita dengan tetangga baik-baik. Aku Pak Ustadz sakit hatiku nengok tetangga gue ini. Kenapa? Mobilnya baru. Aku Pak Ustadz tak bisa tenang tidur malam. Kenapa? Rehab rumah dia Pak Ustadz. Tetangga rehab rumah, kawan pula yang masuk ICU. Tetangga yang beli kulkas, dia pula yang kedinginan. Apa yang ada di kepala kita? Makanya zaman Nabi dulu sebelum turun ayat warisan,
kalau ada orang meninggal, mewarisi tetangganya. Sampai turun ayat warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki 2 kali bagian harta warisan perempuan. Kenapa laki-laki 2 kali bagian? Karena laki-laki kepala rumah tangga, karena laki-laki membiayai pernikahan, karena laki-laki membiayai nafkah anak bini. Laki-laki diberikan harta warisan 2 kali lipat, bukan karena diskriminasi kepada perempuan, tapi karena tanggung jawab ada di pundak laki-laki. Walaupun kalau perempuan kaya, dia boleh memberikan hasil tanahnya kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang kebetulan punya sawit 10 kapling, amin. Amin. Jadi bunyinya macam tak yakin. Kalau ada ibu-ibu yang punya sawit 10 kapling, amin. Suaminya waktu nikah dulu cuman membawa baju sehelai sepinggang, maka dia boleh membayar zakat kepada suaminya. Masa istri bayar zakat ke suami? Iya. Begitu dia habis panen, dipanggilnya. Sini kau sebentar fakir miskin. Mana boleh Pak Ustaz? Suami tak boleh membayar zakat ke istri. Kenapa tak boleh? Karena suami menanggung nafkah istri. Tak boleh bapak bilang sama istri, Dek, ini 5 juta ya, zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Tapi kalau ibu berzakat ke suami, boleh atau tak boleh? Boleh. Karena suami bukan tanggung jawab istri. Tapi karena istri ini baik, jangankan sawit nih bang, nyawa aku berikan. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini cuma satu bang, jatuh cinta sama kau lah. Betul bu? Betul pula katanya. Jadi tetangga-tetangga ini yang menolong kita. Jangan sombong, jangan angkuh. Ini kalau berjalan di kampung, mendongak lubang hidung udahlah pesek ke atas. Hujan gerimis bersendiri. Mati. Siapa yang memandikan jenazah kita? Yang memandikan jenazah kita orang yang kita hina, yang kita ejek selama ini. Kalau kita baik, disiramkannya air pelan-pelan. Tapi kalau kita sombong, kita jahat, kita suka mengganggu orang, dipinjamkannya semprot air dorsmer penyuci mobil. Disiramkannya mama lemon ke hidung kita. Burus WC itu digosok aja. Barulah tahu. Alhamdulillah di Binjai Bakung nih semua orang perempuan laki-lakinya baik-baik semua. Amin. Memang dulu ada yang jahat tapi udah mati. Minda tema taya bawati. Yang tahu berarti udah tua. Karena membaca Quran pakai mengeja begitu anak-anak kecil dulu. Kalau yang sekarang ini udah tak pakai begitu lagi. Bataba, tatata, sasasa, basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, kalau bercakap, cakapkanlah yang baik-baik. Kalau tak sanggup, falyasmut, lebih baik diam. Kalau mau bercakap, cakaplah yang baik. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Ustaz. Aku pula dituntut. Banyak cakapnya. Memang betul, tapi jaga juga lah perasaan. Nampak betul sakit hati 5 tahun ditunggu-tunggu. Siapa yang paling banyak cakapnya, itulah orang paling banyak salahnya. Maka kita mesti menjaga perasaan orang. Sekarang banyak orang pintar merasa pintar. Padahal yang paling penting adalah pintar-pintar merasakan perasaan orang. Cerita tentang motor, jangan cerita motor sama orang tak bermotor. Cerita tentang sawit, jangan cerita sawit pada orang yang tak bersawit. Cerita tentang bini, jangan cerita bini sama orang yang tak.
Cerita tentang laki. Jangan cerita laki pada orang yang tak pandai-pandai merasakan perasaan orang. Ini yang paling penting. Ini ada yang lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada sinso, lebih tajam daripada golok, lebih tajam daripada pedang. Apa dia? Lidah. Lebih tajam daripada sembilu, lebih tajam daripada kukuran kelapa. Tahu ibu kukuran kelapa? Tahu bapak kukuran kelapa? Sudah habis isi kelapa itu, tetap juga dia berputar. Bicara kita sama dia 5 menit, menit pertama yang hati kita tenang. Masuk menit ketiga hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah boleh disambung. Kalau kaca retak boleh direkat. Kalau hati sakit, kemana obat akan dicari, Besti? Saya yakin dan percaya, selama saya menyampaikan tausiah, walaupun kita baru pertama berjumpa di Binjai, ini pertama kali saya ke Binjai Baku. Ya. Pertama kali. Ya. Kenapa rasa-rasanya kita macam dah lama kenal? Dekat sama Lupakam. Bukannya maaf, Ustaz aja yang sok akrab. Masya Allah, sambutan yang luar biasa. Macam-macam, kepala sama hitam, isinya macam tak sama kepala kita ini isinya. Sebagian mengatakan, bagiku tak penting kali nengok muka Ustaz Somad. Yang penting aku tenang di belakang. Aja lah orang pengen di belakang. Tapi satu duduk di sini. Yang penting suara sampai. Suara saya sampai, Bu. Sampai. Sampai. Tapi yang dekat ini enggak. Aku kalau dengar suaranya udah tiap malam ku tonton dia di YouTube. Ya. Aku mau menengok macam mana lubang hidungnya. Jadi macam-macam isi kepala manusia. Tak bisa kita satukan, kita paksakan. Warnanya pun beraneka ragam. Ini saya menengok dari atas nih, Masya Allah. Kalau bahasa orang Melayu, so sweet. Ya. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Saya pun juga begitu. Hitam, biru, hijau, merah, macam-macam warna. Maka sesungguhnya ini dibuat Allah begini. Tujuannya untuk apa? Fasabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalau ada kawan kita baik, kita tolong, kita doakan. Kalau ada kawan kita buat jahat, kita larang. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ku tengok anak kau kemarin dibonceng sianu di balik pokok sawit. Anak-anak saya, sawit-sawit saya. Apa urusan kamu? Urus saja anakmu. Jangan intervensi keluarga saya. Ini tidak mengerti ajaran Islam. Dan bapak ini pula tak bisa dia menjawab. Kalau saya lah digitukan orang. Ini anak saya, ini rumah saya. Apa urusan kamu? Memang anak kau. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami, gempa bumi, bukan cuma rumah kau aja yang hancur, bodoh. Kita ini tinggal seperti dalam satu kapal. Kalau satu orang membocori lantai kapal, air masuk, tenggelam. Apakah yang tenggelam yang membocori saja? Semua. Semua kita akan tenggelam. Maka kita jaga Binjai Bakung ini. Supaya apa? Supaya jangan ada yang tekilir. Tekilir pula. Kenapa Ustaz Somad bisa ingat tekilir? Biasanya kalau tekilir kan dibalut dengan daun bakung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu adalah wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong saudaranya, Allah akan menolong umatnya, Allah akan menolong manusia. Syaratnya apa? Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ibu mau menolong saudara di Binjai Baku? Bapak mau menolong saudara yang ada di Palestina? Mau. Indonesia, Palestina. Saya baru sampai dari Riau pagi tadi. Pesawat awal pertama habis sholat subuh. Langsung sampai ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu ke Beringin. Dari Beringin ke Masjid Agung. Dari Masjid Agung ke Bakung. Binjai Bakung. Nanti malam terakhir.
Kami di Riau mengumpulkan duit untuk Palestina, terkumpul duit 11 miliar. Amin. Alhamdulillah. Kalau 11 miliar itu dibelikan cendol, berenang sambil minum, Cendol. apa pula minum cendol? Nggak ada airnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menolong dengan harta, tolong dengan harta. Yang bisa menolong dengan nyawa. Tapi paling tidak menolong dengan Doa. doa. Begitu juga dia. Kenapa kita mesti nolong Palestina, Pak Ustadz? Masih banyak saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Yang di Sumatera Utara kita juga kita tolong. Ara'aitalladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalikalladzii yad'ul. Ada anak yatim di Binjai Bakung? Banyak. Jangan sampai ada anak yatim yang tidak masuk ujian, diusir guru dari kelas. Kau tak bisa bayar uang sekolah, pulang. Laknat Allah turun kepada kita. Maka selamatkan anak-anak yatim ini ya Bu. Tolong ya Bu. Bisa Bu. Kenapa Ustadz Somad bilang ibu? Kenapa tak ke bapak? Karena kalau aku bilang bapak, bapak nih menyelamatkan anak yatim itu nanti. Emaknya cantik pula. Kalian jangan ketawa-ketawa, bini. Kalian mengintai dari sini. Awas nanti balik kena piu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beli baju di pasar, Pak. Beli 2. Bawa balik ke rumah. Ibu bertanya, kenapa kau beli 2? Anak kita kan 1. Ini kan masuk sekolah bulan Juni. Memang anak kita 1 mah, buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang tidur tak lelap. Tapi di belakang ada anak yatim. Aku membeli 2, kau mengantar ke belakang. Kenapa mesti aku yang ngantar bang? Karena kalau aku yang mengantar pecah perang dunia ketiga nanti. Betul Bu? Betul. Betul kan orang? Tetangga kita berapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kita mesti jalan-jalan. Bertanya, bagaimana keadaan di sini? Maka dengan cara apa? Dengan cara grup wirid Yasin. Di Binjai Bakung ada grup wirid Yasin. Ada. Bapak-bapak Yasinnya malam Jumat. Habis maghrib ke Isya. Maghrib di masjid, Isya di masjid, habis Isya baru wirid Yasin. Jangan gara-gara wirid Yasin masjid kosong melompong, tak ada orang sholat. Kalau sampai di masjid itu tak ada orang azan, tak ada orang sholat, istahwadan alaihimus syayatin, sekampung diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Bupati jangan sebut, ada orangnya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sholat di masjid. Ibu-ibu jangan satukan dengan bapak-bapak, karena pengajian ibu beda. Ada pertanyaan fikih yang khusus untuk dia. Maka buatkan pengajian sore. Kalau di rumah saya dekat pesantren, habis asar hari Jumat, wirid Yasin, tahlil, tahtim tahlil, baca doa, pengajian. Jumat yang kedua bersama Ustadz Somad di rumah. Jadi saya tidak selamanya pergi keluar. Jumat kedua bersama Ustadz. Tak ada alasan orang, apa itu Ustadz Somad? Ceramah jauh-jauh ke Sumatera Utara, ke Papua, dekat rumah tak pernah. Kau yang tak datang. Saudara yang dimuliakan Allah, pengajian tak usah lama-lama, 30 menit, paling lama 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol, 600 ml. Sama macam Ustaz Somad. Tadi di sini saya mulai jam 2:30. Saya tengok handphone, waktu sholat Sumatera Utara, asar jam 3.30, 3:30. Sekarang sudah jam 3.40. Berarti saya sudah tausiah 50 menit. 10 menit lagi azan asar berkumandang. Kita baca doa, kita sholat di masjid masing-masing. Ketika bapak ibu sholat, saya pun pulang. Ustaz kau tak sholat? Aku musafir guys.
Sudah jamak takdim tadi. Mana bisa sholat Jumat jamak takdim dengan asar? Menurut mazhab Hambali tak boleh. Kata mazhab Hambali, sholat Jumat itu ibadah tersendiri, tak bisa dijamak dengan asar. Tapi kalau mazhab Syafi'i bisa, dengan syarat kilometernya lebih dari 88,8, dibulatkan jadi 89. Payah juga ngingatnya 90. Ingat Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Asal lewat dari Pekanbaru ke Medan 600 kilometer. Bagi yang tak percaya, ukurlah sendiri. Maka boleh saya kosor hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Selama 4 hari ini saya boleh mengkosor sholat. Zuhur 2, asar 2, isya 2. Maghrib tidak 1,5. Maghrib tetap 3. Nanti akhirnya saya akan ke Tanjung Tiram Batubara. Habis itu Senin malam di Kisaran. Habis itu pulang ke Pekanbaru Riau. Memang jatah saya di Sumatera Utara ini hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. 3 malam. Tak boleh lebih. Kalau lebih 3 malam, nanti disangka orang udah buka cabang di Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa Ustaz tolong untuk kami? Saya bukan orang kaya yang bisa dengan tanda tangan bangun pesantren. Saya bukan pejabat yang dengan kekuasaan, tapi dengan ceramah tabligh akbar, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diamalkan bapak, ibunya mengamalkan, anaknya mengamalkan. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Salatullah, Salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin Habibillah Tawasalna Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz Somad disediakan pentas. Di atas pentasnya dihias-hias bunga. Ada balai-balai pakai karpet merah. Apakah yang di bawah duduk di atas rumput dengan yang di atas karpet, yang di atas lebih mulia daripada yang di bawah? Belum tentu. Apalah agaknya rasa Ustaz Somad itu di atas nih ya. Gamang. Tinggi macam di atas pondok durian di sana. Kalau tak percaya kalian nanti habis acara nih kan sunyi. Naiklah ke atas. Naik ke atas. Oh gini rupanya. Oh apalagi rasanya Pak Ustaz? Basah. Karpet nih kena hujan. Jadi kita ketika sedang di bawah menengok orang di atas. Apalah agaknya rasanya orang kaya itu ya. Padahal orang kaya itu mobilnya besar, rumahnya besar, duitnya banyak, bisnisnya, tapi utangnya lebih banyak. Pejabat tak usah lagi disebut, ada orangnya di sini. Kita jaga juga perasaannya. Tapi kita selama bernafas masih lancar. Ibu nafas masih lancar? Bapak kencing masih lancar? Masih. Ustaz bertanya yang serius. Memang serius lah tuh tanya ini. Berapa banyak orang kencing tak lancar kena batu? Menggumpal batu gara-gara kencing tegak. Kencing berdiri. Menggumpal batu, mengkristal. Karena air kencing itu ada sodanya. Ada kapurnya. Apalagi kalau makan jengkol. Maka menggumpal setahun, 2 tahun. Menggumpal jadi batu. Disumbatnya saluran itu. Dibawa ke dokter kelamin. Kata dokter kelamin, ini perlu kita tembak. Apa kata dia? Lalu ditembak pakai laser. Rupanya salah tembak. Sejak itu tak meletus lagi. Masih lancar. Napas masih. Napas ini cuma 2 bu. Sekali tarik, sekali hembus. Kencing.
Baru dibilang. Betul itu nih. Daripada ditahan biru muka awak. Ketemu ke rumah orang. Bukannya ditawarkannya, Bapak, kalau ada apa-apa ini toilet. Enggak, itu cerita juga. Kalau ada biru muka menahan kencing, bagus dilepaskan, selesai. Ternyata sejiwa saya dengannya. Sesuai cerita Ustaz itu katanya. Itu menjadi kenangan dia seumur hidup. Sampai tua nanti dia, sampai beruban, sampai tanggal giginya umur 70 tahun, ditanya sama cucunya di rumah, tuh, apalah kenangan Natuk selama hidup? Ada dulu di kampung kami Ustaz Somad datang, kencing aku di muka dia. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pancing. Sudah lama Ustaz Somad di ceramah, baru di sinilah ada budak terkencing. Saya ini kan satu hari ceramah itu kadang sampai 3-4 kali satu hari. Lupa entah di mana-mana. Tapi insya Allah di Binjai Bakung ini ingat sih. Kalau ditanya orang, Ustaz pernah ke kampung kami? Yang di mana itu? Yang ada anak kecil? Oh iya, ingat. Mudah-mudahan menjadi anak soleh insya Allah. Amin. Semua anak-anak ibu yang ibu bawa ini, anak-anak bapak yang bapak bawa ini, insya Allah diselamatkan Allah dari narkoba. Amin. Diselamatkan dari zina. Amin. Menjadi anak soleh berbakti kepada orang tua. Yang mendoakan ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang berkumpul semua, belum lagi malaikat-malaikat yang hadir. Itu makanya kalau ada majelis ilmu, pengajian, majelis zikir, bawa anak. Belum pernah dalam sejarah saya marah karena anak-anak menangis, marah karena anak-anak ribut, belum pernah. Marah karena anak-anak kencing, belum pernah. Kenapa? Karena kita sedang menciptakan sejarah. Maka apalah perasaan Ustadz menengok anak-anak. Kalau saya sedang di mobil, nampak saya ibu-ibu melambaikan anak, membawa anak-anaknya suruhnya. Yang ingat saya, seakan-akan saya sedang melihat almarhumah ibu saya membawa diri saya 30-40 tahun lalu di masa kecil. Maka Pak, bawalah anak ke masjid, Pak. Saya udah bawa anak ke masjid, Pak Ustadz, tapi imam marah mengamuk. Ganti imam itu, Pak. Betul. Jangan bawa anak ke masjid. Aku menengok anak kalian naik darah tinggiku, jangan. Pak, Bapak udah tua, istighfar, Pak. Kalau anak-anak ini ke masjid, insya Allah 30 tahun akan datang, masjid akan tetap ramai sholat berjamaah. Amin. Amin. Tapi kalau di masjid sudah tak ada lagi anak-anak, yang ada di masjid tinggal suara batuk orang tua. Alhamdulillah ya Rabb. Hati-hati, waspadalah. Saya yakin dan percaya Binjai Bakung 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, akan tetap ada tablik akbar di sini insya Allah. Amin. Kok yakin kali Pak Ustaz? Panitianya udah mana dia? Pulang dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah Nabi. Berapa yang sudah disampaikan Ustaz di majelis ini? 1. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, jangan sakiti tetangga. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Kalau tak sanggup bercakap, falyasmut, diam. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Sunnah yang terakhir kita bahas di majelis ini adalah yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang berjamaah. Apakah kita hari ini sudah berjamaah? Sudah. Insya Allah kita ini menuju jamaah. Maka jamaah yang ramai-ramai ini manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Manfaatkan untuk bekerja sama. Suara yang ramai ini dipakai untuk memilih orang yang baik,
supaya dia duduk menjadi wakil rakyat di DPRD kabupaten, di provinsi, di pusat, supaya dia menolong Sumatera Utara, menolong Deli Serdang, menolong pesantren, menolong agama, menolong dakwah. Karena suara 5 menit itu sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Betul? Betul. Kalau ada yang ngasih duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul. Setuju? Setuju. Tapi saya udah disumpahnya Pak Ustadz, kau ambil duit ini, kau bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, ambil duitnya, puasa 3 hari. Dia main tipu-tipu, balas pula dengan tipu-tipu. Setuju? Setuju. Oh, main setuju-setuju aja nih. Tapi saya yakin dan percaya, orang Binjai Bakung tak bisa disogok. Kenapa? Karena duitnya banyak, kebunnya luas, kebun kelapa, kebun pisang, kebun sawit, entah punya siapa. Pokok durian, Masya Allah, belum berbuah lagi. Kalau ada orang di Binjai Bakung, dikasih 50.000, tak laku. Betul? Kalau ada yang ngasih 500.000, wih, 500.000, tak main, kecil. Kalau ada yang ngasih 5 juta, aku istiqoroh dulu. Berapapun dikasih orang, ambil aja. Jangan takut. Tapi aku takut Pak Ustadz, nanti kalau aku kasih makan anak biniku haram. Serahkan ke pesantren, serahkan ke masjid. Tapi serahkan aja, jangan pula. Yang di masjid pun jangan pula nanya, ini duit haram apa duit halal? Jangan pula serahkan, Pak Imam, ku serahkan duit haramnya, Pak Imam, hati-hati, Pak Imam, hati-hati. Serahkan aja untuk masjid, karena itu gunanya untuk masolih amah, kepentingan umum. Itulah 5 isi ceramah Ustadz Somad petang ini di Binjai Bakung. Bisa diingat? Bisa. Aku aja tak ingat. Bisa diingat karena ceramah saya ini bisa diulang lagi karena direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa bulan Februari kita akan berangkat umroh bersama dengan Trapel Ustadz Hil Sauki Pulungan LC. Kita akan pergi ke Makkah, ke Madinah, tawaf sa'i dan umroh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Saya sudah berdiri selama 60 menit. Kira-kira kalau saya tambah 60 menit lagi masih sanggup? Masih kuat Bapak berdiri? Kuat. Aku tak kuat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Apa pula kalian bilang amin, anak udah 3. Mana tahu dapat lagi. Rezeki diberikan Allah melimpah ruah. Diberikan Allah Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Ala hasil ini untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qablal maut, kasih kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti segala amal kami dihisab di akhirat. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, ayah mak kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Wali zu'ama'ina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami bisa berinfak bersedekah. Amin. Allah mandafa'an al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina, selamatkan kampung kami dari malapetaka, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Amin. Allahumma khtim lana bi husnil
khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Semua yang sudah berkontribusi untuk acara kita petang ini, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, berikan kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. pulang dengan tenang, jangan ada sampah berserakan, bawa sampah, letakkan di tong sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih dan santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.